wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maaf ini terlambat hampir 5 menit ya, 4 menit dalam acara kita ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan sahabat-sahabat pun memaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan, hari Jumat ini kita akan coba bincang-bincang ya, ngobrol-ngobrol tentang ya, diskusi tentang apa yang harus kita jalankan di era seperti sekarang ini. Mudah-mudahan diskusi ini manfaat dan pertanyaan bisa disampaikan lewat apapun media yang sedang disimak saat ini. Jadi ada satu program baru nanti setiap Senin dan Kamis minggu depan insya Allah. Tapi program ini nanti semua disimak di YouTube ya. Hanya semua medsos silahkan menyimak. Cuma akan ada hadiah nanti. Hadiahnya buku, yaitu set Asmaul Husna yang 3 set besar itu. Dan gratis dikirim ke rumah masing-masing insya Allah. Yang dekat-dekat tapi yang jauh nanti bantuin ongkos kirimnya ya. Tapi buku yang tebal itu, nah sekarang sedang dicetak, kemarin stoknya habis. Namun nanti ada 3 judul buku yang mulai Senin, minimal untuk 3 teman-teman yang bisa menulis resume hasil dari tausiahnya. Tausiahnya ringkas sekitar 15 menitan. Rencananya ditayangkan sebelum maghrib Senin dan Kamis. Ya, ingat baik-baik. Setiap Senin jam 5:30 sore. Silahkan pantau di YouTube. Nanti dari Facebook bisa semua bisa, tinggal pijit aja. Tapi nanti yang membagikan hadiahnya ada di komen-komen di YouTube. Kok pakai hadiah tidak apa-apa, supaya nanti selain mendengar juga ada budaya membaca buku-buku yang misalkan tentang karakter baku, tentang 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Nanti kawan-kawan mendapatkannya dan gratis ya dibagikan. Tapi ya tidak banyak lah. Lalu bagaimana kalau kami tidak kebagian yang gratis? Ya belilah ya. Beli, tapi akan usahakan langsung ke penerbitnya sehingga harganya relatif murah, tidak seperti beli di toko dan kita upayakan. Nah, lalu ada syarat-syaratnya ya, nanti panitia tim dari AA Game Official yang akan membantu menyampaikan syarat-syarat sederhananya. Tapi inti dari semua ini adalah supaya kita selain senang mendengar juga senang membaca dan senang membagikan ilmu ini kepada yang lain. Kajiannya apa aja? Nanti diawali dengan kajian tauhid ya, doa-doa tauhid seperti ya. Setiap pertemuan ada doa dan ada Asmaul Husna dan ada juga kajian bagaimana teknik-teknik menata hati. Mudah-mudahan dengan seperti ini nanti pelajaran kita berseri ya. Selama 1 semester, 1 tahun kita dapat kajian Asmaul Husna sampai berapa nama Allah. Kemudian latihan-latihan menata hatinya juga sudah semakin serius. Minggu ini saya akan latihan untuk tidak sombong. Apa saja latihannya? Sejenis kursus lah ya. Minggu ini saya akan latihan supaya tidak ria. Minggu ini saya latihan tidak pemarah. Nanti ada target-target latihannya. Sehingga dalam tempo 1 semester, 1 tahun, mudah-mudahan perubahan perilaku kita akan semakin signifikan. Tidak dipungut biaya sama sekali tidak ya. Ini sejenis kursus jarak jauh supaya selama masa ujian wabah ini kita bisa dapat ilmu tentang yakin kepada Allah sehingga ajeg begitu ya. Dan kita juga bisa serius sekali untuk berusaha memiliki qalbun salim. Baik teman-teman sekalian, ini nggak bisa langsung
teleponan atau apa ya ke sini, sebetulnya sangat ingin berinteraksi dengan jamaah sekalian. Pak Faruk, ada yang Siap, bisa di siap. ya? Mungkin ID Zoom-nya bisa ditayangkan di Facebook ya, di medsos. Kalau Oh, yang mau gabung tapi disiplin ya, boleh coba-coba. Sekarang akan ditayangkan. Jadi berapa yang bisa masuk ini? ID 100 Kak, pakai maksimal. Zoom ya. Maksimal Ya, 100 Kak. 100 dulu. Ya, nanti suatu saat kita pakai yang 1000-an. Nah, bagi yang menggunakan Zoom sekarang bisa berinteraksi Mungkin lewat dibatasi Zoom. yang masuk Kak ya. Ya, dibatasi dulu ya. Kita sedang mencoba beberapa teknik, termasuk yang di radio juga. Uh, oh, MKFM sekarang menilai lewat radio MGTV. ya. Iya. Ya, MKFM lewat apa merelaynya? Silakan kawan-kawan. Bagi yang mau gabung di Njum ya, memang Njum ini sekarang sedang banyak dimanfaatkan untuk kegiatan mengisi. Nah, sedikit kajian kali ini adalah tentang bagaimana kita supaya tidak konflik nih di rumah. Jadi harus ada satu komitmen bahwa di rumah itu jangan sampai menjadi nermin. Tahu nermin? Rakamini. Kenapa? Karena tidak bisa menahan nafsu, emosi, amarah sehingga bertengkar. Pada prinsipnya orang bertengkar itu kan karena saya benar, kamu salah. Dan dia pun mengatakan yang sama, bahwa beliau benar dan kita yang salah. Semakin keyakinan ini sangat kuat, dua-duanya merasa benar, dan dua-duanya menyalahkan, ini terjadi bertengkar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mulailah di hati kita tuh, saya benar, tapi boleh jadi ini juga benar nih pendapat yang lain. Jadi jangan merasa 100% kita yang benar. Kita benar, tapi boleh jadi beliau juga benar. Belajar untuk siap ada yang benar di sisi yang lain ya. Saya merasa benar nih, tapi boleh jadi beliau juga benar. Bukan hanya diri kita yang benar, mungkin karena sudut pandang, cara melihat masalahnya yang sudut pandangnya beda. Nah, kemudian kita juga, oh dia salah nih, tapi boleh jadi saya juga salah nih. Jangan-jangan saya salah. Saya salah sudut pandang saya salah di dalam menyampaikan, saya salah di dalam niat. Makin kita punya keberanian melihat sisi benar pada orang lain yang sedang berbeda pendapat, dan melihat kesalahan pada diri kita sendiri, itu sangat beda hasilnya. Hati ini akan jauh lebih lembut, lebih tenang, dan kita bisa ngobrolnya juga lebih dewasa ya. Cirinya kita sedang emosi itu ya menjadi tidak nyaman, hati kita panas, dan kalau kita marah itu kecenderungan kita tuh bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Akan ada banyak alasan-alasan yang seakan-akan kita tuh benar saja dan dia tuh salah saja. Dan ini tidak mungkin kita benar 100%, dia salah 100%. Emang kita siapa? Malaikat. Emang dia siapa? Setan. Kita harus punya keberanian untuk, apa yang salah pada diri saya nih. Saya tidak bisa menyalahkan orang. Saya memang benar, tapi boleh jadi dia pun punya ilmu, punya pengalaman, punya sudut pandang, punya keimanan, punya doa. Nah, keberanian melihat sisi benar pada orang lain, dan juga keberanian kita untuk mengakui kesalahan diri, kekurangan diri, itu akan sangat membuat kita bisa lebih bijaksana. Sebentar ya, silakan Pak Faru. Tolong diumumkan ya.
Ya, bagaimana Pak Faruk? Kalau kok sepi begini nih? Siapa sudah bergabung? Ada yang bergabung? Ada 2 orang yang sudah Faruk izinkan. Iya, Baik, silahkan mic-nya dinyalakan. Dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana nih? Perkenalkan dengan Faiz dari Garut. Oh, Faiz, dari Garut. Masya Allah. Tahu dari mana acara ini, Faiz? Mati. Giliran ya. Dari Facebook. Oh, sekarang pakai Zoom ya. Ya, silakan Faiz. Baik, gini. Jadi alhamdulillah saya itu dipercaya oleh masyarakat untuk ngisi kultum dan juga khotib. Ya, alhamdulillah. Terus? Dikarenakan saya itu ilmu agamanya masih minim, jadi saya sering menggunakan YouTube sebagai referensi kultum. Ya, lalu? Alhamdulillah di sini kan masyarakat tidak terlalu banyak yang YouTube gitu. Tapi ada sebagian masyarakat yang bilang saat saya kultum dengan referensi YouTube itu menyebutkan bahwa ini mah materi Ustadz Agi misalkan, terus Ustadz Adi Hidayat katanya. Itu bagaimana ya cara saya supaya ya menanggapi hal itu? Karena memang baik. Karena apa memang ngambilnya dari yang disebutkan itu, bukan? betul. Kalau gitu disebutkan, saya menyimak ceramah ini, sampaikan ya. Saya membaca buku ini, saya mendengar dari Pak Ustadz Adi Hidayat menyampaikan ilmu ini, saya membaca bukunya, tulisan ini dan isinya ini, sampaikan. Betul. Nanti jadi ringan hati kita. Yang berat itu adalah ketika kita menyampaikan sesuatu yang kita dengar referensinya dan tahu, lalu kita menganggap ini tuh pikiran kita, ide kita, sesuatu yang karya kita. Nah, itu bakal berat bagi kita nanti. Gak apa-apa kita ketahuan bodoh, ketahuan, tapi sebut aja referensinya. Saya menyimak, saya mendengar Pak Ari Ginanjar mengatakan perumpamaan kalau lalat, kita matanya seperti mata lalat, kemana-mana kita hanya lihat sampah. Tapi kalau mata kita seperti mata lebah, kemana-mana kita lihat bunga walaupun ada di tempat sampah. Sampaikan, karena kita dengarnya dari Pak Ari Ginanjar, sampaikan itu. Itu lebih enak bagi kitanya, lebih menenangkan. Benar? Betul. Benar. Tidak penting kita kelihatan pintar, hebat, tidak penting. Yang penting kita menyampaikan kebenaran. Siap. Oke, siap. Terima enak kasih. Enak nggak hati mendengar begitu? Enak nggak? Enak, Kak. Itu memang beban saya di awal itu Pak. Takutnya malah materi yang disampaikan itu terlalu tinggi, tapi lihat background pendidikan saya itu berbeda gitu, bukan agama gitu, kok bisa Pak Iz ini berbicara seperti itu gitu. Nah, sampaikan, saya menyimak pelajaran yang disampaikan Ustadz Abdul Somad, ini yang dapat saya pahami, sampaikan gitu ya. Saya menyimak pelajaran yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat di dalam ini, nah inilah yang saya dapatkan gitu, enak ya. Paling enak dalam hidup kayak gitu. Kita membaca dari guru mana, ulama mana, kita sampaikan. Tidak harus itu seperti pendapat kita. Baik, siap Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Nuhun ya. Selanjutnya silakan. Udah dikasih tahu ini alamat kita? Sudah. Ini yang ngantri sudah ada 40-an. Jadi yang diizinkan masuk 3 dulu. Kemudian dari Lutfan, silakan. Ya, kalau Ahmad nggak diperkenankan kelihatan wajah ya, cukup suara kalau mau nanya ya.
Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kalau Damang, istri, Damang. Lutfan. Asli Tasik, Oh, asik ya, asli Tasik. Ya, Mana ini, mana ini orangnya? Nggak ada. Pak Faruk, hanya suara aja. Iya, Horor. karena tidak semua jamaah video call siap dengan lingkungannya. Oh iya, siap-siap. Bisa paham. Benar-benar. Juga ini pakai green screen ya. Bagus iya. nggak tuh? Silakan, ya langsung. Ya, pertanyaan soal Kita dulu, ini siapa? Kenapa ikutan acara ini? ya ini Lutfan, baru biasanya sih dengar kajian agimnya offline. Maksudnya dari video yang ada di YouTube, baru beberapa kali dong ikutan acara yang live. Ya, alhamdulillah. Sudah dari tahun 94 loh acara live ini. Ya, biasanya video-video yang udah ada aja gitu. Ya, bagus. Silakan. Apa yang ditanyakan Lutfan Fikri Zulfauzi ya? Betul. Wah. Umurnya berapa? Umur berapa? Alhamdulillah 26 tahun sekarang. Itu teh udah tua belum atau masih muda? Masih muda insya Allah. Ngebandinginnya sama AA ya. Sama bayi mah ini teh aki-aki 26 tuh. Ya silakan. Ya, pertanyaan berkaitan soal keluarga mungkin, Udah nikah kah? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Lanjut. Soal keluarga, kan dalam keluarga itu peran suami sebagai pembimbing ya, sebagai pembimbing bagi kepala keluarga ya. Tidak hanya ya. pembimbing, kepala keluarga ya. Silakan. Ya, nah, khususnya mungkin untuk urusan agama gitu. Nah, yang ditanyain tuh kalau misal posisinya kan ilmu agamanya itu masih bisa dibilang pas-pasan lah gitu. Nah, kiat-kiat buat menjaga gitu biar si suami dan si istri itu tetap bisa belajar bareng gitu, terus tetap bisa ngejar ilmu agama bareng-bareng gitu paling ya. Itu nuhun. Ya kalau pas-pasan pengetahuannya harus belajar ya, harus meluangkan waktu, biaya, tenaga. Jadi belajar agama kan Rasulullah bersabda begini, man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi kalau orang ini orang ini disukai Allah atau tidak berkebaik, lihat saja senangnya belajar agama. Cuma belajar agamanya untuk apa? Ada yang untuk gelar, ada yang untuk dipuji, ada yang untuk dikagumi orang, ada yang untuk penghasilan. Gak boleh. Saya belajar agama agar saya bisa mengenal Allah dan dekat kepada Allah, saya bisa mengabdi kepada Allah. Saya belajar agama agar hidup saya bisa manfaat bagi makhluk-makhluk Allah lainnya. Jadi harus lillahi ta'ala nih belajarnya. Tapi saya belajar agama agar saya berwibawa di hadapan istri saya. Itu kurang bagus ya. Saya belajar agama karena saya ingin dekat dengan Allah, ingin ditolong oleh Allah, ingin disayang Allah. Nah, nanti udah dapat ilmu walaupun sedikit, usahakan diamalkan. Nanti kalau udah nyari ilmu niatnya lurus, kemudian kita sungguh-sungguh mengamalkan, Allah melihat itu. Nah, dari sanalah Allah akan memberikan kepada kita itu bimbingan lainnya. Karena Allah akan mewariskan kepada kita ilmu-ilmu lain kalau kita mengamalkan. Dan auranya juga jadi beda nanti. Oleh Allah akan diberikan wibawa, diberikan kekuatan. Walaupun ilmu kita belum banyak, tapi kalau kita ikhlas dalam belajar dan berusaha keras mengamalkannya dengan tulus, Allah nanti yang menggerakkan hati yang lain. Wah, udah pada ngacung tuh tangan. Makasih ya. Atunun Etik ewang, sedikit ewang. Aduh, senangnya bisa silaturahim. Ya, silakan. Teguh selanjutnya tuh. Kemen KPPA Ari Ridho. Faruk. Siapa? Itu tangannya udah ngacung gitu. Baik, Kak.
Atur nuhun host. Ya wilujeng Kang, punten. Oh, Silakan Assalamualaikum. Kemen Kemen itu namanya Kemen seperti atau orang kementerian Inggris. apa? Hah? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mang Kemen? Alhamdulillah baik. Loh, Sendiri tidak beda gimana suaranya kabarnya? nih, Han. Baik. Ini yang mana nih? Faruk? Halo? Ya silakan. Pak Faruk? Disiplin? Ya, Yang mana nih? sudah dibuka dari beliau di mute lagi. Oh, salah pijit tuh ada mood ya. Baik Kang Yogi, silakan Kang Yogi, tadi dia sudah menyapa duluan Kang Yogi. Yogi, silakan. Nah, ini masing-masing mute nih. Bisa lihat nih. Baik, mungkin Ya, Yang sudah dibuka aja siapa nih? Kita nggak bisa ngebuka dari operator. Maaf ini Bisa. kalau bisa nih, Izin siapa yang saya sudah dari kebuka aja? Yogi, Mas. dari Pekanbaru. Siap. Waduh, senang sekali silaturahim. Yok, mangga. Siap, saya nggak bertanya, cuman pengen berterima kasih aja sama yang mungkin sejauh Masya ini Allah. sudah banyak membantu dengan arahan-arahannya ataupun nasihatnya sehingga sampai dengan saat ini ya lebih tenang lah kehidupan ini. Terus kemudian Yogi, kita di mana tinggal? di Pekanbaru. Pekanbaru, Pak. Ya, dulunya Masya di Allah. Bandung, Umur Kak. berapa, Yog? Umur 38 tahun, Kak. Dari rumah tangga ya? Udah Hmm. gitu. Gimana Mudah-mudahan tuh punya program Senin Kemis itu, setuju nggak tuh? Ceramahnya 15 menit, ditambah 10 menit nanti pembagian hadiah. Senang Siap. bagi-bagi. insya Allah setuju banget, dan mungkin kita usahakan untuk istiqomah ikutin trainingnya. Iya, insya Allah ya. Ya. Makasih Yogi, salam Ya. untuk keluarga ya. Siap. Apa yang bisa? Kenapa jadi tenang? Sesudah ikut ceramah, kenapa jadi tenang? Sebetulnya saya ikut dari dulu dari SMA sih, dari dulu di Bandung. Bosan? Iya. Nggak bosan? Nggak bosan, nggak tahu tuh. Kan harusnya bosan atuh, ini lagi, A lagi kan. Iya. Kalau Iya. lihat history di YouTube pasti tulisannya A terus tuh. Oh, terima kasih ya. Doakan A supaya bisa memperbaiki diri ya. Baik, Makasih, mudah-mudahan ya. bisa terus sehat terus. Makasih ya. Amin, nuhun pisan, jazakallahu khair. Ya, Assalamualaikum, siapa lagi nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali Ridho nih udah buka nih. baik, berikutnya yang sudah ngacung tangan mungkin ini dari ibu-ibu atau apa dulu Ya ya? boleh. Nah, Ibu Ina apa? Ibu Ina dan Rina Komala, silahkan. Ya. Siapa yang duluan? Silahkan Ibu Rina Komala. Mic-nya dinyalakan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Sehat, alhamdulillah sekarang sudah lebih sehat. Kemarin sakit gigi ya. Ya Allah. Ya, silakan. Sedih saya, hatur nuhun. Hatur nuhun kenapa? Terus Hatur nuhun untuk ilmu yakin ini, pada Allah menjadi jalan, hatur nuhun. alhamdulillah sama-sama semuanya sudah diatur Allah, amat cuman jalan aja ya. Ya, doakan saya, semoga Allah ridho untuk semua hal yang terjadi untuk hidup saya. Ya, doakan. Benar. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dibuat oleh Allah hatinya ridho dengan takdir apapun yang Allah tetapkan. Terima kasih Bu. Semoga. Ya silahkan ya, nuhun. Iya, untuk SSG, insya Allah saya alumni SSG sangat banyak manfaatnya. Angkatan berapa? Angkatan 37, Oh yang kemarin ya, Masya Allah. Kemarin berapa? Ya udah nggak apa-apa.
Baik, terima kasih Bu. Ya, selanjutnya ya, mangga. Baik, silahkan sekarang Mega Lestari, silahkan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum A. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya A? Baik, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nama saya Mega Lestari A dari Tangerang. Alhamdulillah. Iya A, jadi mau cerita sedikit A tentang pengalaman hidup. Jadi kemarin habis kena lupus A. Lupus. Ya, insya Allah Innalillah. bisa 2-3 tahun ini udah 3 tahun A. Masih sekarang. Masih sampai sekarang alhamdulillah udah bisa beraktivitas dan luar biasa dari penyakit ini bisa lebih banyak bersyukur A. Gimana ceritanya? Usia berapa sekarang kena lupus tuh seperti apa jadinya? Sekarang 32 tahun A. Udah Iya. Tidak nyangka akan kena lupus. Iya betul A. Kena lupus setelah studi magister 2 minggu setelah wisuda langsung kena lupus A. Apa gejalanya itu Teh? Gejalanya itu kemarin awalnya seperti tipes A. Cek lab segala macam, 2 minggu ternyata nggak berkunjung bisa reda. Kemudian setelah itu dicek ulang, ternyata ada rash di pipi A, menghitam seperti kupu-kupu gitu. Oh, itu tanda ya? Ya, itu tandanya jelas sekali. Jadi alhamdulillah termasuk yang beruntung juga karena bisa terdiagnosis lebih awal. Nah, apa yang terjadi sesudah itu? Oh, karena apa katanya lupus ini penyebabnya? Kebanyakan mikir, capek? Iya, kecapean dan stres sih yang lebih paling berasa dan pikiran memang. Jadi mulai dari itu mulai belajar untuk mencoba untuk menata hati. Ternyata memang luar biasa penyakit hati juga bisa mengarah ke fisik Ya iya atuh dari hati turun ke fisik ya betul. Nah ya, sekarang lalu mau belajar lagi tentang cara menata hati supaya bisa menjaga hati ini untuk tidak lagi jauh dari penyakit fisik gitu Ya kalau hati sudah anteng ke Allah, intinya hati yang sehat itu hati yang sangat anteng dengan Allah ya. Fadkuruni adkurkum. Kalau hati kita ingat terus ke Allah, Allah tahu tuh nanti hati kita dibuat tenang. Kalau hati tenang, semua sekujur tubuh ini akan berbeda situasinya. Makanya obat yang paling dahsyat itu adalah zikrullah. Gitu. Halo? Iya, insya Allah. Suami gimana melihat istri sakit? Masya Allah, justru nikah setelah sakit itu jadi suami itu justru memang sejak dulu ingin menikah dengan saya, tapi saya selalu tolak sampai 7 kali Pak, sampai 6 tahun Waduh, ini dia seru nih, nolak 7 kali ya, kayak sofa marwah itu ya. Membuktikan ketika saya sakit justru dia malah masih mau untuk menikahi saya, walaupun saya sudah mukanya hancur, kemudian badan sudah hancur lemas. Tuh gimana, udah nggak ada mukanya apa? Masih ada maksudnya sampai kayak bernanah, hidung bernanah, kemudian muka hitam seperti kebakar gitu terus kaki juga nggak bisa jalan, pokoknya bener-bener sudah di titik nadir lah, udah nggak sanggup, udah sempet marah sama Allah sempet putus asa. Itu Allah ngedatangkan suami, Allah yang menanamkan cinta di hati suami, Allah yang menggerakkan suami untuk memotivasi, mengurusin. Kurang gimana kasih sayang Allah, ya kan? Iya, Masya Allah sih memang suami ini muridnya juga. Oh, aduh, seguru ya, seperguruan. Mana suaminya, mana? Ada? Alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf barusan ngobrol sama istrinya. Masya Allah, ya Allah.
Makasih banget tak. Jadi 2007 awal saya itu ke Bandung Darut Tauhid. Saya dari Jawa, sekarang istri kan di Tangerang. Jadi saya mau cerita. Saya itu dulu bingung gitu, Islam yang benar seperti apa gitu. Saya habis lulus SMA 2006, 2007 awal saya ke Bandung nyari tahu Allah itu. Alhamdulillah lewat AA. Saya diperkenalkan di Bandung itu, saya diperkenalkan sama Allah gitu. Alhamdulillah. Dalam segala keterbatasan. Ini gimana kopiannya, lurus nggak nih? Maaf. Ya lanjut deh. Oh, iya. 2006 akhir kan zaman heboh tuh, zaman orang-orang meninggalkan AA. Kok ada maunya? Iya, betul, malah sampai saya sempat di Bandung intinya pasrah, bener-bener walaupun hanya hampir 2 bulan. Awalnya sih sebenarnya mau ikut yang SSG, kalau nggak salah itu April, mau daftar, teman-teman udah daftar, ternyata uang pendaftaran saya itu diambil sama temen, jadi nggak ikut SSG. Tapi saya iya, saya pulang buat jual HP, terus pulang ke Jawa lagi. Ya, makasih banget Kak, saya. Ini Masya Allah, bahagia sekali ini menikah dengan istrinya yang oleh Allah sedang dimuliakan dengan sakit ini ya. Sakit itu bukan tanda kehinaan ya. Yakin sekali di balik semua ini banyak hikmah. Apa hikmahnya, Dek? Banyak Kak. Jadi kalau saya sih melihat sekarang istri saya yang saya kejar dari 2012 terus saya menikahi 2018. Ini apa ya? Saya lihatnya istri saya ketika sakit itu saya bersyukur Jadi mungkin dengan ini gitu saya tahu istri saya seperti apa. Mungkin karena pendidikan dan sebagainya, saya pendidikannya di bawahnya dan sebagainya sehingga belum menerima gitu iya kan. Dia magister keperawatan, malah jiwa jadi keperawatan jiwa. Jadi sebenarnya lebih ke istri saya itu lebih ke mendalami psikologis orang-orang yang selama ini dia rawat gitu gangguan jiwa gitu. Dia sampai SLA-nya naik itu kayak orang-orang yang skoslet itu gangguan jiwa sampai seperti itu. Tapi terganggu jiwanya gitu. Nah, tapi saya tahu bahwa istri saya harus seperti ini agar kemudian dia bangkit, dia mengenal Allah. Harus benar-benar diturunkan gitu. Kalau kata Ustadz Ari Ginanjar itu zero mind process gitu. Ya dia juga akhirnya, nah pasca nikah ini, dia ketika lagi sakit-sakitnya saya nikahin, pasca ini saya coba recovery gitu. Jadi, wah ini tugas saya nih sebagai suami untuk benar-benar mendidik, menanamkan nilai-nilai ketauhidan itu yang paling penting. Alhamdulillah, walaupun saya seperti ini dan sebagainya, itu banyak kebaikan-kebaikan pas nikah gitu. Seperti kita dihadiahi umroh gratis berdua sama. Iya itu permintaan. Allah yang menggerakkan semuanya, Allah yang menggerakkan, tidak ada satupun karunia kecuali Allah semua pemiliknya. Masya Allah. Itu ikut bahagia. Alhamdulillah. Terus keinginan orang tua setelah nikah, jadi 6 bulan setengah nikah itu dikasih PNS. Jadi yang awalnya kemudian keluarga mungkin dipandang sebelah mata tentang sakit istri saya yang hampir gila itu tapi ketika dikasih PNS berarti mungkin Allah meningkatkan derajatnya bahwa ini istri saya itu mampu gitu. Jadi yang awalnya sebelah mata gitu sekarang jadi 2 belah mata ya. Masya Allah. Ikut bahagia ya. Alhamdulillah. Minta doa ini untuk SLA-nya udah diangkat, terus yang kedua dikasih keturunan yang solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aminkan sama jamaah juga.
Ya Allah ya Syafi wa anta syafi ya Rabb, isfiha ya Allah wasfiha, sembuhkan ya Allah, la syifaan illa syifa'uk, syifaan la yugadiru saqam. Allah ya Allah maha mendengar ya Rabb, Engkau yang mengatur pertemuan ini, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Syafi. Amin. Juga jamaah yang sedang sakit semuanya ya. Itu ada laminain atau apa tuh yang jadi jalan kesembuhan atau transfer faktor katanya ya. Coba ada TF namanya transfer faktor kalau tidak salah, yang membuat sel-selnya jadi cerdas sehingga tidak imun, tidak salah di dalam merespon sel-selnya itu ke tubuhnya ya. Baik, terima kasih ya. Makasih, Masya Allah. Nuhun. Terakhir. Terima kasih sahabatku. Sampai jumpa. Nuhun ya. Senin, Kemis kita usahakan mulai bulan minggu depan jam 5:30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Ali dari Kediri. Dari mana? Kediri. Weh, monggo, saking Kediri kita cuma punya 5 menit, Mas. Monggo, Mas. Saya mau mengucapkan terima kasih atas ilmunya dari AA. Alhamdulillah sekarang mengerti sedikit-sedikit apa yang harus saya lakukan gitu. Alhamdulillah. Emang ikut dari Kediri ikut lewat apa, Mas? FB aja, Facebook aja. Oh, Facebook. Masya Allah. Alhamdulillah. Doakan tuh Makju Kebeg tuh ya, supaya soleh, dapat hidayah. Baik, ada yang bisa saya bantu, Mas? Cukup, itu aja. Matur suwun ya. Mohon doanya aja. Nah, yang didoakan saya lah. Saya nih diuji besar dengan posisi seperti ini, bicara terus. Amin. Supaya hati saya bisa bersih dan diterima Allah. Matur suwun, Mas. Masih ada 3 menit terakhir, Pak Faruk. Siap. Ini dari tetangga mungkin BSD, Sugoro BSD, silahkan. Pak Sugoro. Mana? Pilot nih. Nggak terbang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekarang giliran Pak Sugoro ya. Mana Pak Sugoro? Siap, Pak. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabar, Pak? Siap, baik. Bersepeda tetap. Alhamdulillah. Kita lagi mencari pahala suruk nih, Pak. Oh, masih di masjid ya? Iya. Ada teman-teman kan di sana di masjid? Iya. Lagi pada baca Quran, Pak. Masya Allah, saya nggak bisa lihat nih. Oh, mana Pak? Ada nggak gambarnya? Pak Hayun. Ada Pak Cecep. Iya, ini sahabat-sahabat Allah ya. Pak Hayun. Ada waktunya ke sana lagi. Iya. Sekarang pakai ini aja, pakai dulu Zoom. Iya. Kalau bisa nanti Selasa gimana? Apa ke sana? Enggak, saya mau pakai Zoom aja. Udah aki-aki begini. Ya, Pak Sugoro nggak terbang nih? Termasuk yang di PHK. Oh, Masya Allah. Berarti, subhanallah ya. Subhanallah ya. Berarti apa hikmahnya di PHK? Ya, lebih banyak ngurus masjid, A. Iya ya, Masya mencari Allah. ilmu, A. Iya, umur berapa sekarang? Pensiun dini apa ini? Enggak, korban, A. Korban apa? Suruh istirahat, A. Bukan korban dong, karunia. Oh iya, karunia Allah ya. Kalau kita nyebut korban, kita posisi menderita, ya kan? Oh iya. Tidak ada, semua takdir Allah tuh pasti ada kebaikan di sana semuanya. Tapi harus ikhtiar juga. Iyalah, sekarang masih punya tabungan enggak? Ya insya Allah untuk mantap sekarang namanya ya. Iya.
Nanti kalau tabungan habis, Allah belum ngasih kerjaan lain, namanya manset ya, makan aset. Jual aja apa, tenang aja ya. Semua itu udah disiapkan Allah untuk situasi seperti ini. Kadang-kadang Allah ngasih uang langsung, kadang-kadang Allah menyiapkan sebelumnya dalam bentuk tabungan. Nanti tabungan habis, ada aset ini, jual aja nggak apa-apa. Itu sama kok. Itu juga dari Allah untuk persiapan dan sudah dihitung semuanya oleh Allah. Tidak ada yang kelewat ya. Insya Allah. Gitu, Pak. Siap. Iya. Ini pada nongkrong di depan HP aja, bangun. Kan kelihatan dari sini. Oke, makasih Terima kasih Pak Sugoro dan kawan-kawan ya. Ini baru pertama kali nih AA mencoba siaran langsung dan dibuka untuk umum. Insya Allah kita akan atur ke depan ya. Bagaimana Pak Faruk? Baik Kak. Untuk medsos, insya Allah bisa lanjut Kak. Kalau untuk radio mungkin sudah dengan acara yang lain ya. Bagaimana? Iya. Ini hari apa sih hari ini? Jumat, Jumat. Aduh sampai nggak hafal hari begini ya. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik. Gimana nih? Apa masih perlu ditambah? Tambahlah 10 menit lagi ya. Siap. Baik, sekarang dari siapa ya? Pak Yudi Gumilar. Silakan Pak Yudi, mic-nya dinyalakan. Pak Yudi Gumilar, silakan mic-nya dinyalakan. Ini tuh ada yang siapa tuh? Assalamualaikum, saya dengar ada yang kena lupus. Alhamdulillah saya bantu yang lupus pakai madu dan produk perlebahan. Alhamdulillah terbantu. Mangga yang tadi kena lupus, kontak ke WA saya, DRH, dokter hewan ya? Dokter Hajah mungkin ya? Dokter Evi Wulandari, itu Faruk tolong bacakan Pak Faruk. Kepada siapa tadi yang sedang sakit lupus, ini ada nomor yang bisa dikontak nih. Yang Wulandiani ya? Ibu Wulandiani. Ya, benar, yang sakit Ibu Mega siapa ya? Silakan sekarang, baik ada yang masuk tuh wajah-wajah pada melongo di depan HP begitu. Senyum ya. Jeffrey Aldi silakan. Jeffrey Aldi, silakan mic-nya dinyalakan. Ada lagi cukup atau cukup? Kalau udah cukup, silakan. Terakhir nih, monggo bicara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeffrey Aldi ya dari Palembang. Masya Allah, Palembang senang nih ya dengan Alhamdulillah. Berbagai penjuru. Alhamdulillah. Selalu stay di Icon A, selalu upgrade terus ceramah-ceramah dari A. Alhamdulillah A. Ini saya mau nanya A, boleh A? Boleh, jangan yang susah-susah. Enggak. Saya kan sama kawan-kawan dengan sahabat-sahabat pengajian di sini Ustaz. Setiap hari Jumat ini kan kita kan berbagi Ustaz, ada kegiatan Jumat berkah, Jumat berbagi. Donasi, berbagi ke anak yatim piatu, duafa dan fakir miskin. Nah, ada satu ustadz pun, tapi saya mau tanya hukumnya ini Ustadz. Katanya donasi yang sudah kita dapat itu Ustadz, tidak apa-apa dipotong 20% Ustadz untuk operasional itu gimana Ustadz? Selama ini gimana? Donasi-donasi yang dapat dari para donatur itu apakah ada hukumnya Ustadz dipotong 20% untuk operasionalnya Ustadz? Selama ini kan kita buka donasi kan tapi selalu full, tidak pernah kita potong. Emang memerlukan biaya operasional gitu enggak? Iya. Ada kalau nggak perlu, kalau kita masih bisa menjalankan semuanya dan kitanya tulus ya, nanti kalau udah ada lembaga amil zakat, ada dewan syariahnya, nah itu mungkin akan lebih tertata ya. Tapi kalau masih sedikit dan sebagainya, pola aja lah kita kalau nggak bisa nyumbang uang, kita bisa menyumbang dengan membantu menyalurkannya. Iya. Iya.
Sebab ada juga yang nyarannya itu Ustaz, biar kegiatan ini selalu continue gitu katanya. Sebabnya kan yang selama ini kan donatur itu kan dari kami kawan-kawan para pengajian gitu kan. Yang ya sebabnya kemarin kita nggak tahu hukumnya Ustaz, makanya nggak berani itu. Nah, ada satu. Ya, lebih baik begini, Mas. Buat jangan secara pribadi. Kalau nanti sudah ada lembaga yang bertanggung jawab boleh. Tapi kalau baru ngumpul-ngumpul terus kita potong nanti jadi fitnah. Ya. Iya benar, siap. Kalau ada lembaga, ada ketua, ada manajemen laporannya, nah itu bisa. Tapi kalau ngumpul-ngumpul gini, kita beberapa ngumpul terus kita potong, nanti orang nyangkanya kita makan uang sedekah. Iya benar Ustaz. Ya alhamdulillah kegiatan ini kan sudah berjalan selama 1 tahun Ustaz. Itu pun masukan dari para Ustaz. Jadi saya mau mencari sumber yang ini juga Ustaz, maksudnya ya ada tak hukumnya memang kalau yang 20% itu Ustaz. Takutnya ya nanti begini aja saran AAC nanti buat lembaganya kalau mau tertata dengan baik, ada pelaporannya. Jadi kalau mau motong 20% ada dasar hukumnya dan juga ada pelaporannya. Kalau sekarang kita main potong terus nanti orang nyebar fitnah bisa repot. Wah, kita ngumpulin dimakan oleh, wah itu kan repot sekali ya nggak? Iya. Tapi kalau udah ada lembaganya, sudah ada aturannya, sudah ada pelaporannya, nah ini bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Ya. Itu. Terakhir, bonus sekarang nih. Izina, ini dari Moskow. Ade Irma Elvira, silakan. Mana Moskow? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Moskow ini yang mana nih? Iya, saya. Silakan. Ya, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih kepada AA, terus juga Pak Faruk ya sudah mengizinkan saya untuk bicara langsung. Sejujurnya saya udah lama banget pengen kontak langsung sama AA, tapi alhamdulillah memang qadarullah baru saat ini gitu. Nah, saya mewakili teman-teman lainnya, ini saya langsung bertanya ya AA gitu. Saya mewakili teman-teman lainnya yang mungkin jomblowan-jomblowati ya dengan kasus corona yang ada sekarang gitu. Nah, dengan adanya kasus corona sekarang, itu kan banyak teman-teman yang awalnya sudah berencana untuk menikah, kemudian tercancel gitu karena ada aturan-aturan pemerintah gitu. Nah, kemudian menurut hadis juga kita tahu bahwa Rasulullah mengatakan apabila ada wabah di luar, maka jangan keluarlah. Apabila ada wabah di daerah kita, maka jangan datangilah, dan apabila berada di tempat kita jangan keluarlah, seperti itu. Nah, menurut AA gitu, apa yang harus dilakukan? Apakah kita menunda pernikahan hanya karena wabah? Jangan kita. Maaf. Iya. Maksudnya nanti gosip lagi ya. Enggak, maaf. Maksud saya gini, apakah kalau kita jadi seperti saya calonnya bahaya. Tidak. Jadi maksud saya itu apa yang lebih diutamakan? Mana yang lebih diutamakan? Menghindari virus kah atau menikah? Padahal kan menikah juga sama-sama ibadah juga gitu. Menyempurnakan setengah agama. Memangnya kalau nikah bekal kena virus? Tapi kan sebenarnya ya kemungkinan kita kan nggak tahu, misalnya nih calonnya tidak berada di satu negara yang sama gitu. Berbeda negara, itu bagaimana? Seperti itu. Misalnya contoh kecil seperti saya di Moskow, orang tua saya di Indonesia, di Medan gitu. Nah, misalnya pasangannya bukan WNI gitu. Nah, itu bagaimana? Karena kan perlu masuk juga ke Indonesia, terus dengan protap dan segala macam seperti itu. Itu satu gitu. Yang kedua, saya mohon doanya karena saya di sini sedang PhD. Insya Allah tahun depan saya selesai. Jujur di sini saya melewati suka duka yang teramat sangat luar biasa. Penelitian juga saya di hutan yang kalau tanpa Allah, saya jujur saya tidak akan bisa lewati sampai dengan sejauh ini. Begitu. Jadi saya mohon doanya juga. Di Moskow kan itu negara komunis apa? Sholat bisa di sana? Alhamdulillah saya tidak ada kendala, tapi teman-teman ada yang berkendala. Dari teman sekamarnya tidak boleh sholat, kemudian selalu ribut seperti itu. Tapi kalau saya kebetulan teman sekamar saya sudah saya bilang saya harus sholat
apa tujuannya sholat, saya jelasin kenapa saya pakai hijab, kenapa saya baca Quran. Tetapi pada saat saya master lalu, saya kan kuliah master di sini ya. Nah itu saya juga bermasalah hal yang sama. Saya memang nggak dilarang untuk sholat, tetapi teman sekamar saya melakukan hubungan suami istri tanpa penutup apapun di depan mata saya. Jadi saya yang tadinya puasa hanya Senin Kamis, jadi saya lakukan puasa Daud hanya untuk meminta Allah tuh sayang sama saya. Saya cuma minta cintanya Allah saja masa itu. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau memang protokol kesehatan seperti ini ya harus disesuaikan dengan protokol. Harus karantina dulu. Karena memang episodenya begini. Tapi percayalah kalau sudah waktunya menikah nanti Allah akan menikahkan. Ya, jangan ragu kepada janji jaminan Allah karena tidak ada yang menikah kecuali dengan izin Allah. Sempurnakan protokol kesehatan, sempurnakan protokol syariahnya, bagaimana meminta pertolongan Allah, insya Allah akan ada saatnya. Terima kasih, semoga segera dinikahkan dalam keadaan penuh berkah, dan semua yang hadir semoga mendapat manfaat dari silaturahim ini ya. Kita sudah lewat 10 menit, kita tutup sama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.